Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yolenta Erika, saya dari Prodi PKAUD semester 5. Hari ini kita akan belajar tentang mengenai observasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, yaitu yang berusia 3 tahun. Di sini MK-nya pengembangan anak usia dini yang diampu oleh dosen Tiurma Rasa Simanjuntak, SPSI, dan MPDK. Kita akan bersama-sama belajar. Saya di sini akan searching. Oke. Di sini saya berikan judul yaitu perkembangan kognitif motorik anak usia dini yaitu yang berumur 3 tahun. Ya, ini nama saya tadi, Yolenta Erika, NIM-nya 010301919018. MK perkembangan anak usia dini 2. Ya, pengertian perkembangan. Kita harus tahu dulu sebelum kita meneliti anak, mengobservasi anak, kita juga harus perlu mengerti apa itu perkembangan. Ya, saya mengambil di sini dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengembangan adalah proses atau cara perbuatan pengembangan dan dalam sesuatu hal. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yaitu adalah pengembangan adalah pembuatan menjadikan bertambahnya ukuran perubahan yang sempurna, ya seperti dalam pikiran, pengetahuan dari seseorang ya dan sebagainya. Apa sih itu perkembangan? Kita akan mengetahui perkembangan itu ada tadi yang berkata pertambahannya kemampuan dalam struktur dan fungsi organ tubuh yang lebih kompleks. Ya, dari sini kita udah paham ya perkembangan pada anak usia dini pastinya nanti akan memperhatikan dari bagaimana anak itu bertumbuh, bahkan perkembangannya dari motorik halus, motorik kasarnya, dan bagaimana mereka mengembangkan fungsi-fungsi tersebut. Oke. Setelah itu kita udah tahu perkembangan, pengertian dari observasi. Kita nih mau observasi nih, kita harus juga tahu nih apa dari pengertian observasi tersebut tadi. Observasi adalah proses pemerolehan data dari tangan yang pertama atau observer dengan cara melakukan pengamatan orang serta lokasi yang dilakukannya. Ya, seperti mengumpulkan data yang akurat dan spesifik untuk mengumpulkan dan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikannya nanti dalam bentuk objek kajian penelitian untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Ya, itu salah satunya adalah untuk meneliti ya. Karena kita mau meneliti anak usia dini, pastinya yang kita observasi adalah anak usia dini yang berumur tadi 3 tahun ya. Setelah kita mengetahui apa itu observasi, kita juga tadi sudah memberikan judul, kita mau tahu nih kognitif dari anak. Apa sih itu kognitif? Ya, di sini saya ambil kognitif adalah sebuah istilah yang digunakan oleh psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan dan dapat memecahkan setiap permasalahan. Nah, kita mau tahu juga tentang motorik. Apa sih itu motorik? Motorik adalah segala sesuatu yang berupa gerakan. Kemudian, Mama mengatakan motorik adalah proses kemampuan gerak seseorang anak. Ya, yaitu suatu proses yang menyebabkan terjadinya gerakan, perkembangan motorik halus. Seperti motorik halus ya, anak-anak itu bisa memegang benda-benda seperti memegang pensil, bahkan juga anak tersebut dapat memegang sapu mungkin, itu adalah termaksud dari motorik halus. Sedangkan motorik kasar itu merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan koordinasi antara anggota tubuhnya seperti merangkak, berjalan, melompat, atau menari, dan berlari. Ya, kita mau tahu juga nih, menurut para ahli apa sih itu kognitif? Ya, di sini saya ambil dari Jean Piaget ya. Menurut dia, ini dalam Asri Budiningsih 2005 yang ke-35 ya, makin bertambahnya umur seseorang, maka makin berkomplekslah susunan sel sarafnya dan makin meningkat dan pada kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis ya dengan lingkungannya yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Ya, di sini Jean Piaget mengatakan anak-anak itu atau seseorang itu akan semakin bertambah kognitifnya dari pertambahan umurnya. Ya, misalnya nih, anak umur 1 tahun pertumbuhannya berbeda dengan anak yang 3 tahun. Ya, oke. Menurut para ahli yang lainnya itu lagi ya, perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ahmad Susanto 2011 halamannya yang ke-48. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Ya, ini saya ambil lagi menurut Erna Wulan Syaudi dan Mubair Agustin 2008 halaman yang ke-20 mengatakan bahwa kognitif menyangkut perkembangan berpikir dan bagaimana kegiatan berpikir itu bekerja. Ya, dalam kehidupannya mungkin saja anak dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berbeda-beda ya, yang menuntut adanya pemecahan dari masalah anak tersebut.
memecahkannya dengan cara hal yang berbeda-beda. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari penyelesaiannya. Ya, menurut tadi Mubaid Agustin. Habis itu, selanjutnya kita akan memahami proses dari observasi. Yang pertama, kita itu harus menentukan objek yang akan diamati. Yang kedua, mengumpulkan fakta terkait objek. Yang ketiga, menyiapkan laporan untuk mencatat data hasil observasi kita nanti. Yang keempat, melakukan pencatatan observasi. Serta yang kelima, menyuting hasil laporan observasi. Tidak hanya sembarang kita observasi, ya, kita juga harus menentukan apa nih yang akan kita observasi dari anak tersebut. Kita mau lihat apanya, apakah itu perkembangan motorik halusnya, motorik kasarnya, atau bahkan perkembangan bahasanya, kognitifnya, terserah dari kita sendiri ya yang akan mengobservasi. Ya, observasi, yaitu tadi ada proses observasi terbagi 3 komponen, yaitu observasi, pencatatan, dan interpretasi. Oke. Selanjutnya, yang pertama, observasi adalah aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena. Aktivitas tersebut berdasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti. Ya, itu adalah aktivitas kita yang harus kita ketahui tentang observasi adalah strategi kita, pengetahuan kita, gagasan kita. Apa sih tujuan kita untuk mengobservasi? Ya. Yang kedua, pencatatan. Mengapa kita perlu mencatat ketika sedang melakukan observasi? Ya, karena merupakan teknik pengumpulan atau pencatatan data oleh observer dengan kejadian atau urutan kejadiannya sebagaimana yang terjadi pada situasi nyata. Kadang-kala kita sebagai observer ada yang berpikir, ya nggak perlulah dicatat, ya kan? Kita perlu memperhatikan pencatatan ini. Karena apa? Karena dengan mencatat kita jadi memiliki informasi yang lebih detail dan juga tidak mengada-ngada. Misalnya kita lupa untuk menyebutkan jamnya, tapi ketika kita mencatat kita udah siapkan nih catatan, oh jam sekian, harinya sekian. Jadi kita tidak mengada-ngada jam yang akan kita buat pada saat pencatatan observasi. Oke. Yang ketiga, interpretasi. Apa itu interpretasi? Adalah bentuk penafsiran dalam proses komunikasi. Interpretasi bisa dilakukan secara lisan dan juga tulisan dan juga gerakan. Dalam KBBI pun menjelaskan interpretasi adalah suatu pandangan teoritis terhadap sesuatu, dengan kata lain tafsiran. Ya. Oke, kemampuan kognitif anak. Ini hasil dari observasi saya beberapa hari lalu ya. Anak yang saya observasi itu berinisial OAD, usianya 3 tahun, jenis kelaminnya laki-laki. Ini gambarnya ya, sangat terlihat. OAD di sini sedang menggapai bunga ya, itu membuktikan motorik halusnya itu udah mulai berkembang, bahkan udah sangat baik ya. Tanggal dan waktu observasi yang saya ambil waktu itu hari Kamis, tanggal 11, bulan 11 2021, pukul 10 sampai jam 11 pagi. Observer dilakukan oleh saya sendiri, Erika. Observasi yang saya lakukan pada pukul 9 pagi, OAD sedang asik menonton di televisi. Dan sedang asiknya menonton nih, opanya mengajak OAD agar berolahraga bersama di halaman depan rumah. Awalnya OAD ini tadi tidak mau karena ia sangat senang sekali menonton TV ya. Dan akhirnya ketika opanya mengajak berkali-kali, OAD ini akhirnya mau untuk bermain bersama atau berolahraga di luar halaman rumah. Nah, karena OAD ini sangat senang bermain, dia juga kelihatan sangat senang sekali ya, happy, berlari-lari keluar, dan juga akhirnya ia bersama opanya berolahraga bersama. Sekitaran 15 menit berlalu, OAD berolahraga dan saya mengambil kesempatan meneliti OAD. Dari hasil yang saya dapatkan, OAD adalah anak yang aktif, ia suka melompat-lompat, menari, menendang bola, dan hal tersebut membuktikan bahwa dari aspek motorik kasar OAD sudah sangat baik. Di usianya yang baru 3 tahun ya, dalam perkembangan kognitif OAD, anak yang cerdas, di mana ia adalah anak yang sangat suka bercerita, dan hal tersebut juga termasuk dalam perkembangan aspek kognitif dalam bahasa anak usia dini ya. Ketika saya mengobserver OAD ini adalah anak yang cerdas, dia sangat senang ketika mau bercerita. Pada suatu hari, itu contohnya ya, dia sangat senang bercerita. Ya, catatan dan komentar saya di sini katakan OAD adalah anak yang aktif dan cerdas, berperilaku baik dan sopan pada orang tua dan teman-temannya. Namun kadang-kadang ketika lagi bad mood suka juga cengeng dan akhirnya menangis. OAD juga suka bercerita loh, menari, dan hal tersebut membuat perkembangan bahasa OAD menjadi semakin baik. Aspek motoriknya halus dan kasarnya juga sangatlah baik ya. Kesimpulan dari observasi saya ini, dengan observasi yang dilakukan penulis bertujuan agar perkembangan dari anak yang bernama OAD semakin baik dan tetap menjadi anak yang cerdas, aktif, orang tua juga menjadi lebih mengerti dan memahami perkembangan dari OAD, dan stimulasi-stimulasi apa saja sih yang akan dilakukan pada OAD selanjutnya. Orang tuanya menjadi semakin paham, semakin mengerti, dan juga mereka menyadari bahwa OAD adalah anak-anak yang cerdas. Terima kasih, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, kita udah selesai nih. Dan terima kasih kepada dosen pengampu yang udah memberikan tugas akhir ini kepada kami. Biarlah kami setiap mahasiswa semakin memahami dan mengerti bagaimana cara mengobservasi anak dan juga dapat bermanfaat bagi kami semua ilmunya dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.